Saat ini kita diajak untuk lebih memahami disiplin ilmu yang memayungi keterampilan berbicara. Maka dari itu, saksikanlah video grafis tentang sejarah retorika di Indonesia dari kelompok kami. Selamat menyaksikan dan selamat datang dalam video yang menampilkan hasil kerja dari diskusi kelompok keterampilan berbicara kami. Semoga Anda mendapat manfaat dari video yang telah kami sajikan pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Patricia Devita, Krisna Gunawan, dan Nova Anggaria. Pengertian dari retorika. Secara etimologis, retorika dalam bahasa Yunani berarti sebagai suatu seni berbahasa dan berbicara. Sedangkan retorik dalam bahasa Inggris memiliki arti kecakapan atau kepandaian berpidato dan berbicara. Jadi dengan demikian retorika dapat disimpulkan bahwa ilmu yang sekaligus seni berbicara dalam menyampaikan dan mengajak khalayak pendengar untuk memahami dan menerima maksud dari pesan yang disampaikan oleh pembicara serta tepat dan meyakinkan. Retorika sebagai salah satu seni berbicara yang dapat membawa seseorang menyampaikan isi pemikirannya kepada khalayak dan mempengaruhinya secara lisan ataupun tak lisan dengan berbagai macam gaya bertutur kata. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sejarah retorika. Dalam sejarahnya, sejak abad ke-16 masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang menjadi delegasi-delegasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, tentu saja delegasi itu memiliki kemampuan untuk berunding. Disitulah ilmu retorika dapat terpakai. Berikut ada beberapa tokoh Indonesia aliran retorika yang terkenal. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, kedua Haji Agus Salim, ketiga Bung Tomo, dan keempat, Martin Luther King Jr. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Beliau adalah salah satu dari sejumlah orang yang diakui dunia memiliki kemampuan retorika yang luar biasa. Dalam setiap orasinya, Presiden Soekarno mampu menghipnotis ribuan bahkan jutaan khalayak yang mendengarkannya, baik dalam forum nasional maupun forum internasional. Presiden Soekarno juga menguasai banyak bahasa dunia, kaya akan kosakata, dan senang menambah metafora yang relevan dalam setiap orasinya. Haji Agus Salim. Beliau merupakan manusia yang serba bisa, penerjemah, ahli syiar, sastrawan, diplomat, dan filsuf, serta ulama. Agus Salim dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai jenius di bidang bahasa. Beliau mampu menulis dan berbicara dalam banyak bahasa asing. Bung Tomo adalah tokoh pemimpin dan orator ulung pada kesuksesan peristiwa 10 November yang banyak membakar semangat nasionalisme dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukaannya di
dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi dan semangat juang. Martin Luther King Jr. Kemampuan hebat Martin Luther King Jr. dalam berorasi menempatkannya sebagai salah satu tokoh pemimpin yang berpengaruh. Martin Luther King banyak memfokuskan orasinya dalam kampanye anti kekerasan dan memperjuangkan kesetaraan gender dan ras, khususnya orang kulit hitam. Gaya berbicaranya penuh urgensi dan penekanan, namun juga sangat dinamis. Dalam perjalanannya, pada abad ke-20, retorika dipahami sebagai suatu keterampilan dan seni berbicara. Dalam berretorika, juga harus memperhatikan pemilihan dan penggunaan kata. Nada bicara sesuai dengan maksud dan tujuan yang akan dibicarakan, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa dan terima kasih.